as-sabi'ah wa thalathun. Bab yang nomor 37 fi fadilati dzikril maut, menerangkan tentang keutamaan mengingat mati. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang harus diingat. Sebab jika kita lupa terhadap mati, maka akan lupa terhadap hari di mana akhirat itu ternyata adalah tujuan akhir kita. Kadang-kadang hari ini kita lupa. Kita terlena dengan gemerlapnya dunia yang padahal gemerlapnya dunia ini hanyalah fata morgana. Paham nggak fata morgana? Fata morgana itu sesuatu yang kayaknya indah banget, ternyata pas dicampurin nggak ada. Dunia itu sepertinya kayak kita itu bakal selamanya. Ternyata ketika sahabatnya Pak Ustadz Selamat datang, malaikat maut, itu ternyata kita baru sadar bahwa kita mati. Untuk sebagian orang mati ini adalah sesuatu yang ditakutkan. Untuk sebagian orang. Tetapi bagi orang-orang yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni kekasih Allah, al-mautu jisrun yushibul habib minal habib. Bagi orang-orang atau bagi para kekasih Allah, mati adalah jembatan yang menghubungkan antara kekasih dan yang dikasihi. Jadi para aulia-aulia Allah itu mati itu bagi para kekasih Allah, bagi para wali-wali yang Allah adalah sesuatu yang sangat ditunggu. Karena semasa hidup para kekasih Allah ini tidak merasa nyaman untuk bercinta dengan Allah. Karena baginya dunia ini adalah sesuatu yang memberikan sekat antara wali Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini beliau butuh tidur, beliau butuh makan, beliau butuh bercinta dengan istri. Sehingga bagi para kekasih Allah, mati adalah jembatan dia bertemu dengan Allah, dan dia adalah yang mengganggunya selain dia bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, masya Allah ya. Sampai Nabi Allah Musa alaihissalam itu protes sama Nabi Adam. Ketika bertemu dengan Nabi Adam, ini semua gara-gara jenengan. Kita yang seharusnya menjadi ahli surga, gara-gara jenengan dengan nenek, dengan Sayyidah Hawa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga diusir dari dunia. Akhirnya mau nggak mau saya kudu mikirin urusan duniawi, kudu mikirin makan, kudu mikirin kerja, kudu mikirin besok mau makan apa, kudu mikirin setoran motor, setoran mobil, setoran bank, setoran rumah, setoran panci, setoran kompor gas, dispenser, kerudung, seragam pengajian, macam-macam udah. Mobil juga, mobil kalau kredit starternya beda. Tapi kalau mobil lunas itu beda pas starternya. Yes. Tutup. Yes. Tutup pintunya juga gablek. Bagi para kekasih-kekasihnya Allah, mati adalah jisrun yusil habib ilal habib.
jembatan yang menghubungkan antara orang mukmin atau kekasih kepada kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut, Pak. Jangan takut kita mati, karena sejatinya kita justru akan bertemu dengan Allah dan Allah adalah zat yang memang kita tunggu-tunggu. Bukan surga, bukan neraka, bukan nikmat surga, bukan bidadari yang kita tuju ketika kita beribadah di alam dunia, tetapi indah liqa'i rabbi yang kita tunggu ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kekasih Allah, lihat aja para kekasih Allah ketika meninggal dunia, beliau pasti tersenyum. Tersenyum kenapa? Karena sesuatu yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, bertemu dengan seorang kekasih. Gak jauh beda kita dipisahkan dengan istri kita, dengan pasangan kita. Mungkin di sini bapak-bapak ada yang merantau hanya sendirian, istrinya di rumah. Momen Lebaran adalah momen yang paling ditunggu karena libur dan akan bertemu dengan istri. Atau misalnya orang tuanya ada di kampung halaman. Momen Lebaran adalah momen yang paling ditunggu oleh anak-anak yang berada di tanah rantau, yakni bertemu dengan orang tua. Sama halnya hari ini kita sedang merantau di alam dunia. Yang suatu saat kita akan kembali. Jenengan kalau pulang kampung senang apa enggak? Nah, tapi kenapa kalau mati enggak senang? Padahal mati itu kampung halaman kita, akhirat itu kampung asal kita. Surga itu kampung asal kita. Kenapa ketika kita disuruh balik ke kampung asal kita enggak mau? Berarti kita tertipu oleh gemerlapnya kota sekarang. Kalau sampai nggak mau pulang kampung, kita tertipu oleh gemerlapnya dunia. Kalau sampai kita tidak mau pulang kampung ke alam akhirat. Jadi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu arba'un, mati itu ada empat. Yang pertama mautul ulama. Yang pertama adalah wafatnya seorang ulama. Kedua mautul aghniya, wafatnya orang kaya. Yang ketiga mautul fuqara, mautnya atau wafatnya orang fakir, melarat, langsak. Yang terakhir mautul umara, wafatnya para pemimpin. Famautul ulama zulmatun fid din, wafatnya seorang ulama adalah perpecahan di dalam agama. Kita harus sedih, Pak, ketika ulama wafat itu tanda-tanda agama akan pecah. Tanda-tanda umat akan mengalami perpecahan. Karena semuanya merasa dekat dengan kekasihnya tersebut. Nah, jauh beda begini. Pak Ustaz Selamat punya murid 5. Lima-limanya pasti merasa paling dekat dengan Pak Ustaz Selamat. Dan lima-limanya pasti mendapatkan daun yang berbeda-beda. Ya. Lima-limanya mendapatkan daun yang berbeda. Sehingga ketika Pak Ustaz Selamat ini wafat, kelima-limanya merasa apa yang diamanahkan oleh Pak Ustaz Selamat ini adalah yang paling benar. Padahal semuanya juga benar. Sehingga yang 5 orang ini menjadi bermusuhan karena berbeda pendapat. Nah, inilah ketika ulama wafat akan terjadi perpecahan di antara agama. Wa mautul aghniya asaratun, kalau matinya orang kaya adalah penyesalan atau kesedihan yang mendalam. Orang kaya ketika mengalami mati berarti adalah kematiannya itu adalah penyesalan.
kesedihan yang mendalam. Kenapa dikatakan seperti itu? Ini bagi akhirnya yang tidak taat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baru sadar ketika dia wafat, kenapa dulu semasa hidupku aku lebih banyak mengumpulkan harta. Kenapa semasa hidupku aku lebih banyak lupa sama kewajiban-kewajibanku. Aku lebih fokus sama kerjaan, aku lebih fokus sama bagaimana caranya rumahku menjadi rumah yang besar, yang mewah. Aku lebih fokus bagaimana caranya punya mobil yang banyak, istri yang cantik, anak-anak yang pinter-pinter nyari duit. Itu yang dia pikirkan. Mati datang, misal dia kesedihan yang mendalam, kesedihan yang tiada ujung, penyesalan yang tiada arti. Orang kaya yang lupa terhadap alam akhir. Bahkan penduduk akhirat ketika mati, ketika hendak dikubur di liang lahat, dia sampai minta request, ya Rob, hidupkan aku walaupun 1 detik saja, maka aku akan bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia, waktu 1 detik adalah waktu yang sangat lama bagi dia. Tidak sama kita masih hidup. Waktu setahun kayaknya cepat banget, apalagi kalau banyak setoran. Udah tanggal 2 lagi, bayarnya setoran. Udah tanggal 10, waktu di setoran motor. Tanggal 15, waktu di setoran gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah meninggal, waktu 1 detik sangat berarti. Nah, dia tahu bahwa ternyata akhirat itu sangat menyedihkan bagi orang-orang yang lupa terhadap alam akhirat semasa hidupnya. Yang ketiga, mautul fuqara rahatun. Kalau matinya orang fakir, orang miskin adalah istirahat. Iya, istirahat. Orang hidupnya capek. Alhamdulillah kerja. Alhamdulillah kata Pak Otek, alhamdulillah bibir Jepang. Ada istirahat. Bukan kita ini. Kalau udah mati udah istirahat lagi. Syukur saya udah nggak hidup lagi, berarti waktunya istirahat. Paling enak dah. Daripada hidup pusing juga ya. Hidup dunia pusing, cuma nambahin dosa, udah mati aja. Apalagi yang udah miskin banyak maksiat, udah mending mati buat. Mending mati buru-buru. Kenapa? Nah, kalau hidup juga nambah-nambahin dosa. Lebih baik mati dulu. Kita doakan. Wa mautul umara fitnatun, dan mautnya, wafatnya seorang pemimpin adalah fitnah. Sebaik apapun pemimpin tetap akan jadi fitnah di masyarakat. Dari mulai Pak Karno sampai Jokowi, sekarang Prabowo, tetap akan menimbulkan fitnah. Makanya kalau jadi pemimpin itu berat, Pak. Pak Karno kurang baik apa? Sang proklamator, tetap aja ketika beliau wafat fitnah. Yang membawa PKI lah, tukang kawin dan lain sebagainya. Keburukannya akan terlihat. Pak Harto 32 tahun beliau memimpin Indonesia. Baik, kurang baik apa? Zaman Pak Harto punten. Zaman Pak Harto orang makan anggur itu. Ya. Terus minuman teh botol susu, saya ngalamin itu 100 perak. Sempat ngalamin 500 perak, sekarang udah mahal. Ongkos dulu 500 itu udah dapat sarapan. Mungkin Pak Jiramlan 25 perak ya. 5 perak ya? Apa belum ada uang dulu? Barter masih. Bengkol. Bayarnya pakai apa dulu kan barter. 500 perak. Kayak tulang tangan. Iya. Zaman dulu. Berarti kan Pak Harto itu baik. Tetapi karena beliau adalah seorang pemimpin, tetap akan dapat fitnah. Pak Habibie kurang baik apa? Pintar. Tetap dapat fitnah. Timor Leste lepas.
fitnahnya itu. Gus Dur kiai loh Pak, putranya cucunya pendiri Nahdlatul Ulama wafat karena beliau pemimpin, tetap ada fitnah, banyak fitnah kepada beliau. Begitupun pemimpin-pemimpin yang lain akan mendapatkan fitnah ketika meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ada, tapi berbeda dengan para kekasih-kekasihnya Allah. Inna awliya Allahi la yamutuna wa inna ma yantaqiluna min darin ila darin ukhra. Nah, ini kemarin yang saya bahas di tempat Pak Jai. Ini hadis Nabi bahwa kekasihnya Allah itu tidaklah mati, melainkan mereka hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah alam saja. Ini kata Nabi. Jadi kemarin kalau ada yang komplain sama omongan saya waktu di Pak Jai, apa-apaan katanya, ini Nabi yang dahulu. Inna awliya Allahi la yamutuna wa inna ma yantaqiluna min darin ila darin ukhra. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-walinya Allah itu tidak mati, melainkan beliau berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Hanya berpindah alam saja, tidak mati beliau. Ni'mal maut rahatul mu'min, sebaik-baiknya maut adalah istirahat bagi orang-orang mukmin. Mautul ulama dzulmatun fid din, wafatnya seorang ulama adalah musibah atau kegelapan di dalam agama. Karena kalau ulama sudah meninggal, ulama sudah banyak yang wafat, mau nanya tentang hukum kemana kita? Maka kita doakan para guru-guru kita, para ulama kita, para kiai-kiai kita dikasih sehat, dikasih panjang umur, agar terus bisa terus membimbing kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, salah tingkah. Mohon merupakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ada nama yang majma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.